Berikutnya adalah tentang biaya tenggelam atau sunk cost, ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Sunk cost adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh suatu keputusan yang dibuat sekarang atau pada masa yang akan datang, ya. Jadi telah terjadi dan tidak bisa diubah. Misalnya tadi perusahaan catering ini catering, bentar ya. Oke, perusahaan catering misalnya kan sudah beli alat-alat masak banyak ya. Ada kompor, misalnya ada bukan mungkin mobil untuk mengangkut, ya. Maka mobil angkutan ini bisa dikatakan sebagai sunk cost atau biaya tenggelam. Jadi mau dia beli dari luar atau pesan dari masakan dari luar atau sebagian pesan dari luar, sebagian masak sendiri atau semuanya masak sendiri, tetap akan muncul biaya tenggelam. Contohnya adalah mobil, jadi biaya depresiasi mobil tetap akan timbul, gitu ya. Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, seperti itu. Ini contohnya. Nah, ini contohnya di sini, kalau yang contoh di mana ini? Di slide ini, PT ABC membeli gedung kantor 50.000 karena kondisi keuangan perusahaan, maka PT ABC menutup sebagian bidang usahanya di gedung tersebut. Karena sudah terjadi di masa lalu dan tidak bisa diubah dengan keputusan sekarang, maka penutupan sebagian usaha PT ABC tidak akan mempengaruhi nilai investasi berupa harga beli gedung yang menjadi biaya tenggelam, ya. Seperti itu ya, contoh lainnya seperti itu. Karena sudah terjadi biaya itu tidak bisa diotak-atik lagi, ya. Tidak bisa dianulir, tetap sudah terjadi. Itulah sunk cost, ya. Baik. Berikutnya adalah pengambilan keputusan khusus, ya. Jadi Anda semuanya dalam mengidentifikasi biaya relevan, ini adalah bagian dari proses pembuatan keputusan yang harus dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan, gitu ya. Jadi identifikasi biaya relevan ini adalah proses pengambilan keputusan khusus. Apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan khusus itu sehingga membutuhkan identifikasi biaya relevan? Yang pertama, contohnya adalah menerima atau menolak pesanan khusus. Ya. Menerima atau menolak. Perusahaan catering tadi menerima pesanan menu yang belum pernah mereka buat, misalnya bakso urat, ya, menu bakso urat. Menu bakso urat ini belum pernah dibuat, alat-alat belum punya, ya. Kemudian pihak pemesan tadi bersedia membayar 20.000 per mangkok atau per porsinya. Nah, sekarang perusahaan catering ini dihadapkan menerima atau menolak pesanan khusus tadi. Ya. Bagaimana cara menentukan keputusannya? Diidentifikasi biaya relevannya, ya, hitung relevannya. Apakah kita tolak atau kita tolak atau kita terima? Mana yang cost-nya paling kecil, itulah yang diterima. Atau mana yang paling menguntungkan, itulah yang diterima. Kalau seandainya dianggap merugikan, karena mungkin perusahaan hitung ya, misalnya harus membeli peralatan baru ini, peralatannya alat untuk mencetak bakso, misalnya mungkin harus perlu karyawan khusus, membayar karyawan lagi karena karyawan yang ada kan belum pernah punya pengalaman membuat bakso, gaji karyawan baru, gitu ya. Mungkin dan sebagainya, bahan baku dan sebagainya setelah dihitung, ternyata masih ada keuntungan sebesar misalnya saja 40% dari harga jual. Maka pihak pimpinan memutuskan untuk menerima pesanan khusus tersebut. Ini contohnya saja. Jadi harus diidentifikasi biaya relevannya sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat apakah menerima atau menolak pesanan khusus. Ya.
Kemudian yang kedua, menambah atau meniadakan jenis produk atau departemen. Ya, meniadakan jenis produk atau departemen atau menambah jenis produk atau menambah jenis produk atau departemen. Meniadakan produk atau meniadakan departemen atau menambah. Ya, meniadakan atau menambahnya. Saya beri contoh begini. Perusahaan ini apa itu? Restoran ya. Restoran ini menunya ada ayam geprek, soto, bakso. Ya. Ayam geprek, soto, bakso. Nah, masing-masing ini dia ada bagian masing-masing. Ini bagian ayam geprek atau mungkin departemen ayam geprek, departemen soto, ya, departemen bakso, katakanlah begitu, ya. Nah, sekarang ini ternyata di departemen atau divisi ayam geprek tadi omsetnya paling kecil dibandingkan soto dan bakso. Nah, perusahaan berusaha punya rencana untuk meniadakan produk ini, produk atau meniadakan ayam geprek. Nah, sebelum memutuskan itu maka harus diidentifikasi biaya relevannya, ya. Apakah dengan meniadakan produk ayam geprek ini tepat atau tidak. Seperti itu contohnya kira-kira, ya. Baik, kemudian yang ketiga, membuat sendiri atau membeli. Seperti tadi sudah saya contohkan tadi, ya, banyak sekali contohnya sudah di awal. Kemudian menjual atau memproses lebih lanjut dari hasil produksi. Contohnya, apa ya contohnya, ya? Perusahaan kain lah, ya, perusahaan kain ini. Kain ini setelah jadi kainnya, kain bahan bakunya katakanlah benangnya dipinta menjadi kain. Setelah jadi kainnya, apakah langsung dijual berupa kain atau diproses lebih lanjut menjadi baju atau pakaian? Seperti itu. Nah, semuanya juga perlu identifikasi biaya relevannya, ya. Sehingga keputusan diambil menjadi tepat. Kemudian sekarang, ya, ini adalah contohnya tadi. Menerima atau menolak pesanan khusus. Jadi, manajemen dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak khusus harus mempertimbangkan pendapatan dan biaya atau biaya relevannya. Seperti saya utarakan tadi, ya, sudah, ya. Contohnya ini, perusahaan selama ini menjual produk dengan harga 2.000 per unit, biaya tetap 300.000, biaya variabel 1.200 per unit. Penjualan rata-rata ini 1.000 unit, ya, penjualan rata-ratanya selama ini 1.000 unit. Nah, perusahaan mendapatkan pesanan sebanyak 100 unit, tetapi dengan harga 1.400 unit. Jika diasumsikan perusahaan masih memiliki kapasitas produksi, apakah pesanan diterima atau ditolak? Yang dimaksud dengan asumsi perusahaan masih memiliki kapasitas produksi itu misalnya kapasitas produksinya 2.500 unit kapasitas produksinya. 2.005 unit. Di sini perusahaan baru memproduksi di kapasitas 200 unit, 2.000 unit. Berarti kan pasti ada kapasitas mengukur berapa unit? 500. Nah, sekarang ada pesanan sebanyak 100 unit. Mereka menawarkan 1.400 per unit. Padahal harga jualnya tadi berapa? Penjualan padahal nih harga jualnya nih selama ini perusahaan menjual produknya ya dengan harga 2.000 per unit. Kira-kira menurut Anda diterima atau tidak?
Kapasitasnya masih ada yang nganggur. Jauh ya. Selama ini dia jual 2.000 loh. Sekarang orang menawarkan 1.400, selisih 600 sudah ya. Nah, seperti itu. Oh, lebih baik misalnya ya begini. Bisa saja oh lebih baik ditolak Ya, aja ambil, kan. Ibu. Ditolak aja Tolak, kan Ibu. 2.000 sini Oh, ini iya, cuma iya, iya. 1.400 itu. Ya, tunggu dulu belum dihitung ya. Ya kan belum dihitung. Tunggu Iya, dulu. masih ada Kita hitung biaya dulu. variabelnya, Bu. Nah, kita hitung dulu ini. Nih. Nih, berdasarkan analisis ya, belum dianalisis sebenarnya. Ya, anggapnya dianalisis ya. Sebaiknya perusahaan menerima pesanan walaupun harganya lebih rendah dari harga jual perusahaan. Kenapa? Karena ternyata tambahan pendapatan ada 140 lebih besar dari tambahan biayanya yaitu 120. Berarti ada perbedaan margin kontribusi. Sebenarnya ini ada mungkin di sini ya slide-nya ya. Ya ini ya. Ini di sini loh. Ini kalau hasil penjualan 1.000, tadi kan 1.000 ya. Oke, sini lagi. Jadi ke 1.000 unit, Bu. slide-nya kebalik nih. 1.000 unit tadi, Bu. Ya, 1.000 unit. Penjualan rata kan 1.000 unit nih. 1.000 unit, Nah, hasil penjualan 1.000 unit, harganya kan 2.000. Ya, 2.000. kalau tanpa pesanan khusus, 2 juta ya. Kalau 2 juta. menerima pesanan khusus, 2 juta ditambah 140.000. Jadi ada perbedaan 140.000. Kemudian biaya variabelnya, kalau tanpa pesanan khusus, 1.200. 1.200. Ya kan? Kalau menerima pesanan khusus 1.320 juta, 1.320.000. Sehingga ada perbedaan 120. Iya. Nih. Jadi, kalau tanpa pesanan khusus, margin kontribusinya adalah 800.000, tapi kalau kita terima ada tambahan margin kontribusi berapa? 820. Sehingga ada perbedaan 2, berarti lebih menguntungkan kalau menerima pesanan khusus. Ya kan? Iya, Bu. Sehingga perusahaan sebaiknya menerima pesanan tersebut walaupun harganya lebih murah dari harga jual perusahaan karena ternyata tambahan pendapatan 140.000 itu lebih besar dari tambahan biayanya yang 120.000 ya. Seperti itu. Karena mungkin nanti ada kaitannya dengan kapasitas yang masih ada yang menganggur tadi ya sebenarnya 500. Saya contohkan 500 unit itu masih nganggur gitu ya. Seperti itu. Dan inilah contoh itu ilustrasi bagaimana cara mengidentifikasi biaya relevan sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ya. Ini menambah atau meniadakan jenis produk, ya. Meniadakan jenis produk atau departemen. Oh, departemen ini departemen pakaian jadi kalau di mana? Di mana itu ya? Di Mall Buswana itu kan ada di Mall Buswana itu kan ada bakery ya, menjual bakery, ada sembako, ada peralatan-peralatan plastik, katakan seperti itu, ada 3 departemen. Nah, ini ada satu departemen yang rugi terus, nah gitu ya, rugi aja departemen ini selalu rugi. Jadi departemen lain itu mensupport ya, mensupport pendapatan diterima oleh departemen lain, disupport untuk menutup pendapatan di departemen sebagian digunakan untuk menutupi kerugian departemen yang rugi terus tadi seperti itu. Nah, contohnya seperti itu ya. Sehingga perusahaan tuh bingung nih. Kalau ya apakah mau ditiadakan atau dipertahankan nih departemen ini gitu. Nah, seperti itu contohnya seperti itu. Nah, untuk memutuskan ini, maka ada beberapa jenis biaya yang harus dipertimbangkan dalam meniadakan jenis produk atau departemen. Apa itu biaya itu? Pertama, biaya tak terhindarkan, dan biaya kesempatan. 3 biaya ini harus dipertimbangkan dalam memutuskan apakah mau menambah produk atau departemen atau meniadakan produk atau departemen tersebut. Ya. Ini contoh.
Nih, departemen store memiliki 3 departemen, itu departemen makanan, pakaian, elektronik. Departemen pakaian sama bertahun mengalami kerugian sehingga manajemen mempertimbangkan untuk menutup departemen pakaian. Nah, analisislah apakah keputusan menutup departemen pakaian merupakan keputusan yang tepat. Ini contohnya. Pakaian, makanan, elektronik penjualannya 5.000 ya, pakaian itu 5.000, makanan 4.000, elektronik 500. Wah, elektronik ini penjualannya sedikit nih. Tutup saja misalnya seperti itu ya. Tunggu dulu, dihitung dulu, diidentifikasi dulu apakah menutup departemen elektronik ini tepat atau tidak, gitu ya. Biaya variabelnya untuk pakaian 4.000, makanan 2.800, dan elektronik 300. Margin kontribusi masing-masing 1.000, 1.200, dan 200 ya. Nah, biaya tetap yang terhindarkan ini 750, tak terhindarkan 300. Untuk departemen makanan 500, terhindarkan, yang tidak terhindarkan 500. Elektronik yang terhindarkan 75, sedangkan yang tak terhindarkan 100 ya. Hingga kalau dijumlah nih ya 1.000, biaya tetapnya nih 1.050. Margin kontribusinya 1.000 sih, dia dianggap rugi 50. Ini pakaiannya malah rugi ya 50. Makanan padahal penjualannya besar ya kan? Tuh harus teliti nih ya. Kemudian untuk yang makanan ini ada keuntungan 200. Elektronik yang omsetnya paling rendah nih, yang rencananya mau ditutup tadi, ternyata iya, labanya malah 25. Oke. Sekarang bagaimana nih analisisnya? Nih, ada 2 alternatif. Alternatif meneruskan departemen pakaian, alternatif 2 meniadakan departemen pakaian. Ini silahkan dicermati ya. Saya tidak perlu bercerita. Silahkan. Ya, oke ya. Ternyata setelah dianalisis, kalau ingin menutup departemen pakaian, tadi kan di sini analisis kan rugi ya, rugi 50. Kalau ditutup dengan apa ya? Dengan berbagai analisis ini, ternyata kalau ditutup itu malah apa? Rugi ya, waktu itu rugi. Ya, rugi. Sehingga sebaiknya memang tetap meneruskan departemen pakaian seperti itu ya. Jadi kalau belum dihitung memang kita belum bisa memutus, kalau belum dianalisis, diidentifikasi satu persatu, maka kita tidak bisa memutuskan dengan tepat. Kalau hanya sekilas saja seperti ini, wah sudah ini rugi nih, tutup aja ini departemen pakaian, rugi 50. Ternyata telah diutus tidak ya. Tuh. Ya kan, kenapa ini? Biaya yang dapat dihindarkan adalah 4.750. Ya. Ada selisih berapa? 250. Baik. Sekarang berikutnya menambah jenis produk atau departemen. Analisis pendapatan dan biaya diferensial juga berguna untuk mengambil keputusan meniadakan produk atau departemen dan menambah jenis produk atau departemen baru ya, atau mengganti jenis produk atau departemennya. Jadi menambah jenis produknya atau menambah departemennya gitu ya. Contohnya di sini
Departemen kosmetik tadi, mana departemen kosmetik? Nih, departemen kosmetik ya, penjualnya 3.000. Ini biaya parabel 2.100, masih kontribusinya adalah 900, kemudian biaya tetapnya terhindarkan 350, tak denda 300, sehingga total biaya tetapnya adalah 650, sehingga labanya ada 250. Oh, maaf ya, saya tadi balik ya slide-nya ya. Oke, Bu, kita ke dari sini. atas ke bawah, dari atas ke bawah, Bu. Kok anu lagi? Oke, kita langsung ke sini. Ya, Membuat sendiri atau beli? Ya. iya Mbak, kue sendiri nih, Bu. Saya Ya. kurang paham nih, Bu, maksudnya. Membuat sendiri atau membeli? Ya, ini Bu. Jika Contohnya lah, Bu. ya, jika perusahaan tidak pada pilihan membuat sendiri atau bahan baku proses produksi, jika kapasitas produksi perusahaan cukup tersedia, atau justru membeli dari luar bahan pembantu proses produksi, maka diperlukan, maksudnya ini membeli ya, dua pilihan, membuat sendiri bahan pembantu atau membeli dari luar bahan pembantu, gitu ya, supaya mudah. Nah, ini bahan pembantu proses produksi gitu, nama produknya itu bahan pembantu proses produksi. Jadi membuat sendiri bahan pembantunya atau membeli dari luar bahan pembantunya. Maka yang kita perlukan adalah analisis pendapatan dan biaya diferensial, gitu ya. Nah, ini contohnya perusahaan yang bergerak di bidang perakitan sebenarnya dapat memproduksi sendiri satu jenis suku cadang yang diperlukan. Nih, sebenarnya dia dapat produksi sendiri nih suku cadangnya. Perhitungannya bagaimana? Kita lihat. Bahan baku 30, tenaga kerja langsung 40, overhead variabel 10. Overhead tetapnya ada gaji pengawas, penyusutan, alokasi dari departemen lain ya. Sehingga totalnya biaya tetapnya itu berapa nih? Ini perusahaan bergerak di bidang anu nggak, Bu? Motor kan, Bu? Sepeda motor kan? Bukan contohnya. Enggak. Apa ini ya? Bukan BM. Perakitan. Perusahaan bergerak di bidang perakitan. Oh, perakitan. Nih ya. Jadi biaya tetapnya itu 100 ya, 100. Jadi total biaya produksi itu adalah 180. Nah, perusahaan ini mendapatkan tawaran suku cadang sejenis dari perusahaan lain dengan harga pesanan 150. Nih, kalau bikin sendiri 180, ada perusahaan lain menawarkan 150 per unit nih, ya, lebih rendah kan, lebih murah gitu loh. Tawarkan lebih murah daripada kalau kita bikin sendiri 180. Iya, 30 beda. Nah, sekarang perusahaan bingung nih galau ya, apakah membuat sendiri atau menerima tawaran tersebut, ya, menerima tawaran ya seharga 150 itu. Tunggu dulu, ya. Jadi dalam kasus ini perusahaan harus mempertimbangkan biaya terhindarkan dan mengabaikan biaya tidak relevan atau biaya yang tidak terhindarkan, ya. Yang dipertimbangkan biaya terhindarkannya. Itu upgrade lagi, nah ya. Oke, 3 kali. Seperti biaya alokasi dari departemen lain. Ya. Nah, biaya penyusutan merupakan biaya akibat keputusan masa lalu sehingga termasuk biaya tidak relevan. Biaya penyusutan. Penyusutan kayak tadi saya contohkan tadi, apa tadi ya? Mobil tadi loh. Perusahaan catering punya armada mobil kan depresiasi itu terus jalan walaupun dia memesan dari luar gitu kan. Ini contohnya ini sama. Biaya penyusutan atau depresiasi merupakan biaya akibat keputusan malah sehingga termasuk biaya tidak relevan. Jadi diabaikan ya dalam. Jadi perlu dibutuhkan adalah dalam analisis pengambilan keputusan itu biaya yang relevan saja. Tentu saja sudah kita bahas terus yang kita hitung adalah biaya relevan saja.
apa? Yaitu biaya yang berbeda karena dipilihnya suatu alternatif tindakan. Ya, 2, 3. Oke, sedikit lagi cukup ya, waktunya cukup ya. Iya, Bu. Jam 9. Sekarang nih, ini contoh ilustrasinya nih. Biaya diferensi per unit. Kalau membuat sendiri itu sekian, total biayanya 110, kalau membeli 150. Sisi menguntungkan berapa? 40. Ternyata dengan membuat sendiri ternyata terdapat selisih menguntungkan sebesar 40 per unit suku cadang yang diproduksi, sehingga seyogyanya perusahaan memilih alternatif membuat sendiri suku cadang yang dibutuhkan. Ya, kok bisa? Iya dong, nih lihat. Ya, memang di sini ternyata total biaya produksi 180, ada tawaran 140, tapi ingat ada apa tadi? Biaya penyusutan ini loh, Nak. Iya. Ini menghalangi pandangan saja. Nah, ini penyusutannya berapa? 20. Ya. Ya, selisih 20. Ya. Tidak hanya itu saja sebenarnya, ada biaya lain juga, sehingga mana nih? Selisih menguntungkan sebesar 40 karena ternyata hanya 150 yang kita hitung ini biaya relevannya ini ya kalau membuat 30, 40, 10 ya tabel yang lain yang relevan, total biaya relevannya ada 110 sehingga selisihnya adalah 40. Berarti lebih baik perusahaan memproduksi sendiri suku cadang tadi ya. Suku cadang yang berupa apa tadi? Bahan pembantu kalau tidak salah namanya ya. Baik, berikutnya menjual atau memproses lebih hasil produksi. Ini kalau perusahaan dihadapkan pada alternatif menjual barang setengah jadi atau melanjutkan untuk diproses menjadi barang jadi ya. Sehingga di sini diperlukan lagi identifikasi biaya relevan atau analisis biaya relevan. Nah, contohnya perusahaan menghasilkan 10.000 unit produk A. Untuk mengolah produk A diperlukan biaya produksi 300 per unit. Ya. Produk A dapat dijual dengan harga 500 per unit. Selain itu, produk A juga dapat diproses lebih lanjut untuk menjadi produk B dengan harga 750. Nah, untuk mengolah produk A menjadi produk B diperlukan tambahan biaya sebesar Rp25 per unit. Setiap 80 unit produk B memerlukan 100 unit produk A. Ini harus diulang-ulang ya seperti ini ya, diulang-ulang membaca sampai kita paham. Oke. Ya. Nanti diulang-ulang ya, diulang-ulang. Iya, Bu. Iya, Bu. Diulang-ulang. Supaya nanti kan ini saya upload lagi ya, nanti setelah upload bisa diulang-ulang ya. Nah, bagaimana analisanya? Menjual langsung, tadi kayak saya contohkan istilahnya di kain tadi ya. Kain itu apakah mau dijual langsung dalam bentuk kain ataukah dalam bentuk pakaian jadi nih, ya, atau diproses lebih lanjut. Nah, harus dihitung. Jadi hasil penjualan misalnya 10.000 dikalikan harganya 500, sehingga kalau menjual langsung ini diperoleh nominal 5 juta ya. Kemudian kalau diproses lebih lanjut 8.000 dari mana? Ke bawah, Bu. Data yang di bawah, Bu. Ya, itu. Ya. Kalikan 750. Nih. Kalau diproses lebih lanjut, maka akan 6.000. berapa? 6 juta. Harga penjualannya 6 juta. Perbedaan 1 juta. Selisih 1 juta. Ya. Berarti dianggap lebih menguntungkan jika produk A diproses lebih lanjut menjadi produk B. Karena apa? Karena selisihnya 750. Ini. Ya. Ya. Jadi biaya produksi produk A sebesar 300 ini tidak dimasukkan dalam perhitungan. Kenapa ini? 300 tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan. Kenapa? Ini ya. Kenapa? Karena termasuk biaya tidak relevan. Kenapa? Karena ini ingat tadi ciri-ciri biaya relevan itu apa? Biaya masa yang akan datang.
datang, sedangkan biaya produksi produk A itu sudah terjadi sebelum alternatif itu dilakukan. Tuh, ya. Iya, Bu. Oke. Baik. Bu, nanya Bu. Siap. Oke, baiklah. Sekian perkuliahan kita kali ini. Mudah-mudahan Anda semua memahami materi ini dengan sebaik-baiknya ya. Nah, bila ada kesulitan silahkan ditanyakan, bisa melalui WhatsApp atau juga bisa melalui Classroom ya. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.